Jangan pura-pura tidak tahu bahwa kita bisa melihat segala fenomena, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus benar-benar sangat intim dengan Tuhan. Semuanya sudah semakin dekat. Pagi, sahabat yang baik. Kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion. Jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena hari baru pasti ada berkat baru. Hari ini kita akan berbicara tentang jangan murtad. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-22 sampai ke 26. Tapi saya akan fokuskan kepada ayat yang ke-26. Nanti kalau Bapak Ibu punya waktu, silahkan baca dan renungi firman Tuhan ini baik-baik. Ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sahabat yang baik, melakukan kejahatan dengan sengaja artinya kita melawan Tuhan. Ini adalah suatu hal yang harus saya beritakan secara jelas, secara transparan. Kenapa? Karena dikatakan pada saat kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya tidak ada lagi pengampunan bagi orang itu. Ini serius. Kalau boleh dibilang serius pakai banget. Kenapa? Karena menurut Paulus, murtad di sini artinya menyangkal Tuhan secara menyeluruh, ya, dengan keputusan yang bulat, dengan sadar merendahkan dan menolak Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dia merendahkan dan menolak Roh Kudus sebagai satu-satunya yang menguduskan, lalu menolak Injil atau meninggalkan Injil sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan firman yang membawa hidup yang kekal. Sahabat yang baik, kalau kita terus membaca sampai ke bawah, ada satu firman Tuhan di sini mengatakan demikian di ayat yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yaitu orang yang murtad, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Di ayat selanjutnya dikatakan ke-31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara yang terkasih, sahabat-sahabat yang baik, firman Tuhan katakan ngeri benar. Ada satu tekanan di sana. Ini bukan sekedar menakut-nakuti orang percaya. Itu kenapa dikatakan kita perlu taat sampai pada kesudahan. Jangan sampai kita undur. Dikatakan ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, Anda murtad, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sahabat yang baik, kalau Allah Maha Besar itu tidak berkenan kepada Anda, apalah arti hidup kita saat ini selain menunggu penghakiman kekal? Sahabat yang baik, kalau hari ini firman Tuhan keras berbicara kepada kita,
jangan pernah tinggalkan iman percayamu. Atau dengan kata lain, jangan murtad. Artinya sengaja melawan Tuhan. Maka Allah akan menjadi lawanmu. Siapa kita? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa seluruh kehebatan Tuhan, seluruh keajaiban Tuhan masuk di dalam pikiran kita. Harus kita mengerti, harus kita pahami. Sahabat yang baik, dengarkan saya hari ini. Kalau Allah yang begitu hebat, luar biasa, masuk dan harus kita mengerti, artinya saudara sedang merendahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang terbatas ini, kita yang sangat kecil ini, yang katakanlah debu sekarang, harus mengerti Allah yang tidak terbatas. Artinya kita jauh lebih besar daripada Tuhan. Ini naif. Ini mengerikan. Benarlah Tuhan katakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Penghakiman itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau hari ini Tuhan memberikan satu cara supaya kita tetap setia sampai pada akhir, mari lakukan dan renungi dan aminkan dengan sungguh. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kesudahan penderitaan itu mengerikan. Bahwa penderitaan kekal itu mengerikan, tidak ada jalan pulang. Mari lihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang murtad dan mendapat murka Allah. Ayat yang ke-23 dikatakan begini, ini caranya kalau kita mau menjadi orang yang tidak murtad. Ayat 23 dikatakan begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang pertama, kita ada kontribusi kita, ada kontribut kita di situ. Pegang teguh iman percaya Anda. Yang kedua, mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sahabat yang baik, kalau orang di dalam Tuhan jangan gampang tersinggung. Kalau orang yang intim dengan Tuhan, dia tahu betul bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan dia untuk kebaikannya. Jadi dikatakan jangan kita tidak saling memperhatikan, supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Ya, kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yang ketiga adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya apa? Sekarang pandemi, gereja dibatasi. Kalaupun boleh datang, harus dengan protokoler yang jelas. Tidak boleh dekat-dekat. Lalu ada sebagian orang mengatakan demikian. Ya udah kalau gitu tidak usah bersekutu. Sahabat yang baik, dengarkan hari ini. Apapun keadaan saat ini, Anda begitu ditekan, tidak mampu bersekutu, jangan jadikan alasan itu sehingga Anda bisa menjadi orang yang lemah. Kenapa? Karena dikatakan jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah kita. Kita bisa melakukan ibadah itu seperti ini, bisa ada yang live, ya. Jangan jauhkan dari tempat di mana Anda bergereja. Mari terus dekatkan diri di dalam lingkungan di mana Tuhan ditinggikan. Itu yang akan membuat pertumbuhan imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, maka dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan pura-pura tidak tahu bahwa kita bisa melihat segala fenomena, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus benar-benar sangat intim dengan Tuhan. Semuanya sudah semakin dekat. Sahabat yang baik, jangan murtad. Mari tetap bersekutu, kita tetap berpegang teguh, lalu kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling berlomba-lomba pekerjaan yang baik, dan jangan lupa tetap bersekutu, tetap bergandengan tangan, sehingga kita saling menguatkan di dalam Tuhan.
Tetap semangat saudara yang terkasih. Jangan lupa tetap libatkan Roh Kudus di dalam segala kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.